Baik teman-teman, untuk cerita rakyat kita kali ini, saya akan mengunjungi Sungai Kedung Cinet di Desa Pojok Klitik, Kecamatan Pelandaan, Jombang. Saya menuju lokasi sudah waktu sore hari teman-teman. Dengan sepeda motor, saya menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam dari pusat kota Jombang melalui jalan pintasan, jasa perahu tambang di Kecamatan Megaluh. Namun, saya hanya sempat mengambil video setelah mulai mendekati Desa Pojok Klitik. Tepat sekitar hampir jam 4:30 sore, saya tiba di Sungai Kedung Cinet itu. Sepi yang saya rasakan. Tak ada pengunjung satupun yang saya temui teman-teman. Hanya ada beberapa warga yang lewat yang saya lihat. Saya jadi merinding dan sedikit mengingat bahwa di Sungai Kedung Cinet ini sudah banyak korban yang meninggal akibat mengalami kecelakaan atau tindak kejahatan seperti yang menimpa salah satu pelajar SD asal Kecamatan Kota Jombang beberapa waktu yang lalu. Dia meninggal dunia di kubangan sungai setelah menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan oleh temannya sendiri. Beberapa warga setempat pun mengatakan hal lain tentang Sungai Kedung Cinet yang cukup indah itu teman-teman. Penampakannya yang disebut-sebut merupakan Grand Canyon Jombang ini justru yang belum diketahui semua orang. Seberapa dalamnya kedung atau kubangan air alias palu yang sepanjang waktu tidak pernah surut itu. Bahkan, penduduk asli desa setempat pun tidak bisa menjelaskannya. Hanya saja, mereka sempat bercerita, dalam kedung dari permukaan air ini tidak bisa dijangkau dengan tubuh manusia. Ada yang sempat mencoba mengukurnya dengan batang bambu utuh sepanjang sekitar 15 meter lebih teman-teman. Semua batang bambu itu masuk ke dalam air. Jadi, bisa dibayangkan sendiri berapa kedalaman kedung yang sekilas membentuk beberapa kubangan kecil indah itu. Pinten jerune Pak biasanya? Masalah meter. Berarti umpami ketiga nggak benar tesat ya? Di sungai ini, pandangan saya tertuju pada sebuah jembatan kecil yang dibuat dengan papan kayu dengan penyangga bekas rel kereta api. Menurut informasi, jembatan ini merupakan satu-satunya penghubung dua desa, yakni Desa Pojok Klitik dan Desa Cipurapah. Dua desa ini bisa dikatakan merupakan desa terpencil dan berada di pinggiran hutan wilayah Kabupaten Jombang. Tak jauh dari dua desa ini sudah merupakan wilayah Kabupaten Nganjuk. Menurut warga setempat, jembatan ini sudah berusia ratusan tahun. Jembatan itu juga merupakan bekas rel pengangkut tebu pada zaman itu atau lori teman-teman. Jembatan berukuran sekitar 1,5 meter dengan panjang sekitar 15 meter itu sebenarnya juga tak layak dilalui dengan kendaraan. Tingginya sekitar 15 meter dari atas jembatan ke dasar sungai teman-teman. Papan kayu yang jadi bantalan jembatan pun sudah mulai tak rapat. Bahkan, banyak kayu yang berlubang dan lepas dari ikatan pada tiang penyangganya. Ketika saya berdiri dan mencoba berjalan kaki dari atas jembatan itu, saya sempat merasa ngeri teman-teman. Terlebih, suasananya juga cukup sunyi. Sebab saat itu, hari sudah mulai menjelang petang teman-teman. Hanya ada beberapa warga dari desa sebelah yang nampak melewati jalan itu. Selain itu, tidak ada orang lain lagi yang saya lihat. Pelandaan. Kalau sana, Cipurapah ya. Jembatan yang kayu itu tadi satu. Niku wau. Iya. Niku sami. Iya. Niku katanya separuh di ngaten niku. Iya. Oh iya. Kalau jembatan itu sudah berapa lama adanya, Pak? Oh, dangu kan.
Udah puluhan tahun lah. Lebih menawi. Lebih ya. Zaman Londo sisan. Zaman Belanda. Satu-satunya penghubung Cipurapah dan Pojok Gledek ya itu. Iya, ngoten lho. Jadi orang dari Cipurapah saat mau lewat keluar sini ya hanya lewat itu, Pak. Iya. Nah, Tapi kalau di jembatan itu sudah berapa, setahu Bapak sudah berapa korban yang jatuh? Iya, bang sepeda. lho napa genten niku. Banyak ya? Cari ngoten salah. Ngoten bilange ngoten. Nggih. Saking sempitnya ya itu ya. Nggih. Jerune pinten ta kira-kira niku? Kung jembatan niku, jembatan ngisor niku enten pirang meter niku? 14 meter. Ya. Jembatan kecil ini sendiri menurut informasi membentang di lahan milik perhutani. Begitu pula dengan kawasan wisata rintisan Sungai Kedung Cinet. Pihak perhutani sendiri pun telah menutup objek wisata alam tersebut sekitar 1 tahun yang lalu. Setelah ada beberapa insiden kecelakaan di wilayah itu, teman-teman. Jadi perlu saya sampaikan bahwa wisata Kedung Cinet ini kita buka dulu ya atas permintaan ya kerjasama dari lembaga masyarakat desa hutan setempat dan Karang Taruna. Jadi kita sebut sebagai warna wisata rintisan. Di jangka waktu 1 tahun kita kerjasamakan sampai dengan November 2019. Kita evaluasi ini dari sisi keamanan, dari sisi pendapatan ini tidak memenuhi syarat ya dan target seperti yang kita harapkan. Akhirnya kita tutup secara resmi pada tanggal 27 Desember 2019. Setelah penutupan kita sampaikan ke pengelolanya LMPH dan Karang Taruna sehingga dibuatkan plang penutupan. Sejak saat itu kita sudah resmi tidak operasional para wisata Kedung Cinet di Desa Gledek. Atas kejadian diam kan masih banyak wisatawan yang datang. Antisipasi yang dilakukan perhelatan selanjutnya bagaimana? Kalau banyak wisatawan yang datang terus terang memang di luar kendali kami. Jadi dengan tidak adanya kerjasama otomatis personil kami di sana yang khusus ditugaskan untuk di warna wisata otomatis tidak ada. Jadi personil kembali ke kegiatan pengelolaan hutan ya, seperti biasanya. Jadi tidak secara khusus ada yang menjaga di sana. Nah, itulah sedikit cerita rakyat misteri jembatan lori peninggalan Belanda di kawasan Sungai Kedung Cinet. Jangan lupa ikuti terus like dan subscribe Cerita Rakyat Jombang. Ikuti terus cerita rakyat yang lain. Terima kasih sudah menonton.